Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi, teman-teman. Kita ngebahas zodiak Sagittarius 1 Juli sampai 15 Juli 2023, dan ini energi general, energi banyak orang, dan pasti tidak akan resonate untuk semua orang ya. Seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Dan seperti biasa saya menawarkan produk saya. Ini minyak wangi aura, ini isinya 30 ml, harganya 85.000, dan ini 50 ml, harganya 130.000. Ini manfaatnya untuk asihan, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan bisa buat usaha dagang juga ya teman-teman ya. Dan ini madu karomah, ini manfaat untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Ini harganya sekitar 90 ribuan. Dan bagi kalian yang berkenan silahkan hubungi saya via WhatsApp. Ini WhatsAppnya ya, bisa diminum oleh anak-anak dan juga dewasa. Ini gelang energi, ini manfaatnya banyak. Silahkan hubungi saya via WhatsApp kalau kalian berkenan. Baik kalian yang mau konsultasi, personal reading, pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat ya, nikahnya berapa kali, punya anak berapa, naik turunnya kehidupan, dan kehidupan masa tuanya itu seperti apa, kurang lebih seperti itu sih ya teman-teman ya. Dan itu biayanya sekitar 100 ribuan. Kehidupan zodiak Sagittarius 1 Juli sampai 15 Juli 2023. Nah, di sini kalian tuh seperti banyak yang merenung atau semakin semakin ingin mengerti atau memahami arti hidup kalian, tujuan kalian hidup ke dunia ini bagaimana, dan kalian juga seperti semakin banyak memperbaiki kualitas kalian secara spiritual, semakin dekat dengan Tuhan, atau mungkin kalian itu seperti semakin kira-kira apa yang harus aku lakukan ke depannya untuk memperbaiki hidup, untuk mendapatkan yang lebih baik, dan mungkin isinya secara kehidupan atau secara jodoh ya teman-teman. Ini saya merasakannya seperti itu. Dan kalian seperti banyak sekali yang melakukan hal-hal positif yang berhubungan dengan memperbaiki energi kalian. Ini bisa berbuat baik kepada orang lain, ke keluargamu, ke orang-orang yang tidak seberuntung denganmu, atau mungkin memperbaiki secara sikap, atau mungkin secara spiritual, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, seperti itu. Atau seperti ini lebih ke memperbaiki secara fisik, nah, atau memperindah, mempercantik diri ya, seperti itu. Atau ya pokoknya merawat badan lah intinya. Tetapi di sini itu seperti disarankan untuk menjadi orang-orang yang semakin seimbang. Selain kalian memperbaiki secara lahir, juga secara batin, secara spiritual, secara lahirnya juga, dan secara Islam menjaga kualitas diri kalian. Karena di sini seperti ada aja orang-orang yang memang ingin menjatuhkanmu, tetapi di sini kalian tuh seperti orang-orang yang memang udah tidak memperdulikan itu. Jadi walaupun mungkin ada aja orang yang menyakiti kalian, orang yang ingin bikin drama dengan kalian dalam kehidupanmu, pekerjaanmu, atau hal apapun, tapi kalian tuh udah tidak ingin melihat itu. Jadi udah ingin Islam mengontrol diri kalian sendiri untuk menjadi versi terbaik kalian. Walaupun memang di sini pelan tapi pasti ya teman-teman, karena setiap orang itu pasti ada proses atau pembelajaran. Nggak ujuk-ujuk kita menjadi orang yang baik, nggak ujuk-ujuk kita menjadi orang versi terbaik. Kita harus pelan-pelan, karena setiap manusia itu kan berdasarkan dengan pengalaman hidupnya, atau mungkin pemikiran diri mereka sendiri, dari kalian sendiri atau diri kita sendiri ya, seperti itu. Jadi ini seperti ada sesuatu yang memang akan mengarah ke hal positif, tetapi mungkin jalannya pelan-pelan. Ini seperti berhubungan dengan kalian memperbaiki diri kalian sendiri secara jiwa, secara pemikiran, atau secara tindakan kalian, atau memperbaiki penampilanmu, mungkin seperti itu. Tapi ada juga yang memang semakin memperbaiki
cara atau pola kalian untuk maju secara ekonomi atau secara finansial, entah tentang pekerjaanmu, karirmu, ataupun tentang apapun usaha kaliannya selama ini. Jadi lagi memperbaiki, dan ini seperti ada awal baru yang akan istilahnya datang kepadamu, atau mungkin udah kalian dapatkan, tapi tetap harus kalian perjuangkan untuk menjadi yang berkembang lagi dan berkembang lagi, seperti itu teman-teman. Jadi ini baru awal baru teman-teman, jadi harus terus dipupuk terus, jadi sesuatu yang memang semakin berkembang, hasilnya nanti baik ya, entah tentang dirimu, tentang pekerjaanmu atau usahamu, seperti itu ya. Kita ngebahas keuangannya, ini sepertinya nyambung sih dari yang kehidupan itu. Jadi kalau saya lihat dari keuangannya ini, sepertinya mungkin ya kalian ini pelan tapi pasti ada keberhasilan. Tetapi kalau kalian mengupayakan terus, mengusahakan terus, pada akhirnya kalian mendapatkan keberlimpahan. Jadi di sini ada proses yang mungkin cukup panjang, cukup melelahkan, tapi pada akhirnya kalian itu seperti dilihat orang itu, maksudnya orang itu melihat kemampuan kalian, atau mungkin kualitas kalian semakin enjoy hidupnya, mungkin uangnya juga semakin banyak ya, bisa juga seperti itu. Atau mungkin juga seperti berhubungan dengan finansialnya itu datangnya dari karir yang baik, atau pekerjaan yang memang semakin sukses, usaha yang semakin lancar, mungkin seperti itu. Tapi di sini memang butuh sekali pencerahan. Jadi kalian tuh seperti butuh diarahkan atau pencerahan dari orang-orang yang memang istilahnya mumpuni di bidangnya masing-masing, yang memang kalian butuhkan teman-teman, untuk menunjang kemajuan kalian, atau bisa mengarahkan atau memberikan arahan-arahan yang baik untuk kehidupanmu, atau untuk karir, kesuksesan, dan pekerjaanmu, seperti itu ya. Dan di sini sepertinya memang kalian juga orang-orang yang memang semakin enjoy, jadi semakin tulus, mengalir aja dalam hidup, seperti itu. Mengalir aja menjalani kehidupan ini, nggak ada beban, tetap berusaha, tetapi jangan ceroboh ya, tetap hati-hati, jangan mudah percaya dengan orang-orang yang memang kelihatannya baik tapi ternyata memanfaatkanmu, atau kelihatannya baik tapi akan menusukmu. Jadi harus hati-hati teman-teman, karena di sini kesuksesan atau keberkahan akan datang kepada kalian ya. Jadi kalian tuh orang-orang yang memang semakin spiritual. Jadi dan disarankan bagi kalian yang memang saat ini lagi berproses antara usaha kerja keras dan juga spiritual, itu harus seimbang. Kak, ini sangat berperan penting untuk apapun kalian upayakan ini cepat tercapai ya teman-teman, seperti itu. Dan ini memang akan ada kesuksesan, tapi kesuksesan ini ada yang memang masih di jalan ya, belum kalian dapatkan, tapi sebentar lagi yang akan kalian dapatkan. Tapi ada juga yang memang udah kalian dapatkan, seperti itu. Ini seperti perkembangan diri juga ada ya, seperti itu, ke hal yang positif, semakin enjoy hidupnya, semakin nyaman. Walaupun memang ya ada aja sih drama ya, kekesalan ada aja, cobaan ada aja, tapi kalian tuh seperti orang-orang yang udah semakin dewasa menghadapi kehidupan, seperti itu. Secara keuangan ini sepertinya memang ada yang masih agak naik turun, tapi kesuksesannya itu terbuka untuk kalian, jelas. Tapi ada juga yang memang semakin nyaman hidupnya, karena mungkin apapun yang kalian upayakan kemarin ini udah saatnya kalian mendapatkan hasilnya. Ada juga yang seperti itu. Jadi sesuaikan saja ya teman-teman. Masalah besar atau kecil itu mah urusan yang maha kuasa ya, kita yang mengupayakan, karena rezeki manusia itu kan beda-beda dan punya waktu yang beda-beda juga, seperti itu. Mungkin orang ini waktunya dapat rezeki besar, kita waktunya dapat rezeki yang sedang, tapi mungkin besok siapa tahu kita yang dapat rezeki besar, seperti itu ya. Naik turun roda kehidupan. Nah, ini kita ngebahas asmara ya. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Ini bagi kalian yang berpasangan, sepertinya ada kesedihan ya. Mungkin ada keluarga yang sakit, atau pasangan kalian lagi mendapatkan cobaan hidup.
bisa tentang berhubungan dengan pekerjaan yang kurang lancar, rezeki yang lagi kurang lancar, atau kesehatan yang memang lagi sakit ya, seperti itu, butuh biaya atau dana yang memang cukup lumayan. Tapi ada juga keluarga besar yang memang butuh bantuan kalian, dan kalian tuh seperti merasa bingung karena kalian juga sepertinya banyak kebutuhan tapi harus bantu juga. Nah, bisa juga seperti itu. Tapi ada juga seperti ada pertengkaran atau perselisihan karena campur tangan orang ketiga. Jadi harus hati-hati teman-teman ya. Jadi benar-benar harus dibicarakan dengan hati-hati, dengan kepala dingin. Dan juga kalau kalian masih belum bisa, coba kalian istilahnya cari waktu untuk masing-masing untuk diam dulu, untuk menenangkan pikiran dulu. Setelah reda baru ada pembicaraan seperti itu, karena ini kalau kalian sama-sama panas, ini konfliknya makin besar seperti itu. Dan ini seperti takutnya malah sangat membebani atau memperparah keadaan seperti itu ya. Atau mungkin sepertinya kalau kalian lagi butuh dana, ini sepertinya akan ada properti atau apa yang kalian punya itu harus dijual dulu seperti itu ya teman-teman. Kita ngebahas yang single parent, bukan yang single parent, yang single dulu. Yang single ini ada kerja keras yang membuahkan rezeki ya. Bagi teman-teman yang selama ini berjuang, bekerja keras tentang pekerjaan, usaha, atau hal apapun yang kalian kerjakan, yang kalian bisa ya, sepertinya akan ada keberuntungan yang akan datang kepadamu. Dan ini sebenarnya tidak terduga. Keberuntungan ini ada yang memang udah kalian lihat, ini kalau saya bisa, ini peluangnya ini nih, ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang memang kalian bekerja keras selama ini, tahu-tahu ada keberuntungan yang tidak terduga. Nah, ini bisa berhubungan dengan keuangan, pekerjaan, usaha yang lancar ya, bantuan dari seseorang yang tidak terduga yang akan membuat teman-teman merasa senang karena terbantu banget ya secara pekerjaanmu, usahamu, karirmu, mungkin seperti itu, keuanganmu. Tapi bisa juga berhubungan dengan ada komitmen, akan ada pernikahan, pertunangan, atau akan bertemu dengan seseorang yang akan menjadi jodoh kalian, atau mungkin dipertemukan, dikenalin orang ya, entah temanmu, keluargamu, orang-orang yang kalian kenal mungkin ya, seperti itu, mengenalkan kalian kepada seseorang tapi ternyata itu calon jodoh kalian. Nah, seperti itu ya. Dan ini membuat kalian tuh seperti beruntung karena bukan cuma mendapatkan jodoh, tapi ini akan membawa keberuntungan untuk kedepannya. Kita ngebahas yang single parent laki-laki ini, sepertinya kalian ini merasa terbebani karena mungkin ada aja orang-orang yang meminta bantuan kepadamu, walaupun mungkin istilah orang ini orang yang ada keluarga, ada saudara, ada juga yang memang temen, padahal mereka itu ada yang memang jauh ya gitu. Maksudnya nggak terlalu akrab sama kalian. Ada aja orang yang minta tolong atau membebani kalian, seperti itu. Tapi bagi teman-teman ada juga yang memang sepertinya walaupun kalian tuh banyak masalah, banyak tanggung jawab, tapi tetap aja mau bantu orang lain. Tapi saran saya, kalau kira-kira memberatkan banget, mendingan kalian fokus dulu ke diri kalian sendiri tentang apapun ya, entah pekerjaanmu atau tentang keuangan atau bahkan hal apapun. Karena ini seperti lebih ke kehidupan, beban kehidupan seperti itu. Tapi kalau untuk asmara ini sepertinya kalian akan bertemu dengan seseorang yang memang bisa seiring sejalan dengan kalian, tapi sebelumnya mendapatkan kekecewaan dulu ya. Setelah kalian mendapatkan cobaan, kekecewaan, pada akhirnya kalian mendapatkan orang yang memang bisa saling mengisi dan saling seiring sejalan, bisa saling berjuang dengan kalian. Walaupun ini misalnya ada yang udah ketemu, ada juga yang mungkin baru ketemu, ada juga yang memang akan ketemu, seperti itu. Ini ada perjuangan hidup juga bisa ya, perjuangan hidup yang cukup melelahkan, ada juga yang seperti itu. Kita ngebahas yang single parent perempuan, ini seperti ada keberlimpahan ini bisa keberlimpahan rezeki ya, atau mungkin hidupnya semakin tenang, semakin bahagia, semakin nyaman, semakin memperbaiki diri kalian, entah secara penampilanmu, entah secara spiritualmu, atau mungkin secara jiwamu dan doa-doamu banyak yang dikabulkan ya. Mungkin akan ada keharmonisan dalam hal asmara. Tapi ini saya melihatnya kalian ini, untuk kalian zodiak Sagittarius, single parent perempuan, sebentar lagi kalian ini akan bertemu dengan seseorang yang mungkin ada indikasi menjadi jodoh kalian atau partner hidup kalian.
partner usaha juga bisa ya, partner jodoh, bukan partner jodoh ya, partner hidup. Dan ini orang ini ada yang udah ketemu, tapi ada juga yang belum ketemu, tapi sebentar lagi akan ketemu, mungkin tahun ini ya, sisa tahun ini. Orang ini orang yang baik, mungkin ada yang udah menikah, ada juga yang memang belum menikah, tapi orang ini orang yang bisa saling mengisi dengan kalian, bisa menerima kekurangan dan kelebihan kalian, seperti itu ya teman-teman. Dan kalian juga orang-orang yang memang udah dijaga dari orang-orang yang toksik, jadi semakin baik energinya. Memang kadang-kadang kita kalau energi kita positif, percaya nggak percaya, kita didekatkan dengan orang-orang yang energinya positif juga. Jadi kalau ada orang-orang yang memang udah nggak sejalan dengan kalian, berarti mereka udah nggak satu energi dengan kalian, udah nggak bisa hidup bersama kalian lagi. Nah seperti itu ya. Jadi tingkatkan energi kalian, karena energi itu akan membentuk kalian jadi orang-orang yang lebih baik secara banyak hal, entah kehidupanmu, orang-orang di sekelilingmu, atau mungkin jodoh kalian juga. Seperti itu teman-teman ya. Itu aja. Sukses terus, bahagia selalu ya. Dan jangan lupa di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.